Halo semua, kan kami dari kelompok Katolik 3 dan hari ini kami sedang berada di Pura Aditya Jaya di Rawamangun untuk melaksanakan ujian praktek agama dan prakarya tentang berdialog dengan agama. Perkenalkan, nama saya Alexandra dari kelas 12 I nomor absen 4. Maka nama saya Pria Brigita dari kelas 12 I absen 13. Perkenalkan, nama saya Leander Arlo Yantara dari kelas 12I absen 18. Perkenalkan, nama saya Mangopang Luis Pratio dari kelas 12I nomor absen 19. Selamat menyaksikan. Kelompok kami mendapatkan kesempatan untuk mengunjungi salah satu rumah ibadat yaitu Pura Aditya Jaya yang terletak di Jalan Daksinapati Raya nomor 10, Rawamangun, Kecamatan Pulau Gadung, Kota Jakarta Timur, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Pura ini dibilang cukup luas karena diisi dengan bangunan-bangunan dan ornamen bergaya khas Bali dan ada pohon-pohon berukuran besar yang rindang di sekitar kompleks pura. Kami mendapati wawasan baru tentang makna pura secara khusus bagi umat Hindu itu sendiri. Pura berasal dari kata purna, yaitu damai dan ketenangan, di mana pura itu bisa dijadikan sebagai tempat bersilaturahmi dengan umat agama lain. Selain itu, pura dapat dijadikan sebagai tempat melaksanakan proses pernikahan. Sehingga pura itu dianggap sebagai pusatnya dari segala proses pelaksanaan upacara dalam agama Hindu. Ketika kita memasuki utama mandala atau area utama untuk beribadah, suasana akan terasa sejuk oleh hijaunya lingkungan pura. Suasana ini menambah kenyamanan umat untuk beribadah. Selamat siang Kak, aku dari SMA Marsudiri ini. Kalau boleh tahu nama kakaknya siapa? Nama saya Iputu Agrahita Wiguna. Nama saya Ya. I Gusti Bagus Duyantara. Namanya Roman Udayana Sanding ya. Terima kasih. Kalau mungkin Bapak artikan pura, Ya. pura itu purna, damai, ketenangan, itu dasar maknanya itu. Sehingga pura itu tentunya di samping sebagai memuja kepada ide Sang Yang Widiwasa, kepada pencipta, kita sebagai umat manusia, khusus umat Hindu adalah tempat sebagai istilahnya kalau kita di Jakarta situasinya, kondisinya seperti ini, tempat berkumpulnya, tempat bersilaturahmi antara umat yang lain, disinilah tempat berkumpulnya. Dan kegiatan-kegiatan juga kegiatan-kegiatan keagamaan, kebudayaan, di sini kan juga ada proses pernikahan, proses dilaksanakan di pura. Proses upacara manusia yadnya. Manusia yadnya itu dilaksanakan di pura juga. Di samping juga kepada para dewa, dewa yadnya kan kepada para dewa, gitu kan. Kita di agama Hindu ada panca yadnya. Itulah panca yadnya, dewa yadnya kita ke depan Sang Widiwasa, manusia yadnya, pitra yadnya. Ya di sinilah sebagai pusatnya dilaksanakannya. Kalau di Hindu itu ada tata cara berdoanya gitu ya Kak? Itu kalau boleh tahu tuh sehari itu bisa berapa kali Kak? Iya. Kalau di Hindu. Oke, untuk ajaran Hindu itu sendiri, untuk melakukan persembahyangan itu dalam ajaran agama Hindu ada tiga kali, sebutnya dilakukan pada pagi, siang, dan juga sore. Jadi itu melambangkan seperti perpindahan antara pagi menuju siang, siang juga menuju sore gitu. Kurang lebih seperti itu. Berarti kalau misalnya ke pura ini hanya setiap hari Minggu atau gimana Kak? Kalau untuk ke puranya itu sendiri sebenarnya bisa untuk hari apa saja. Namun kebanyakan dari aktivitas-aktivitas yang ramai dilakukan itu biasanya dilakukan pada hari Minggu ataupun pada hari raya keagamaan. Tapi ya, Nyepi itu hari raya tahun baru itu. Tahun baru. Tahun baru Saka. Saka itu tahun ya, ada Saka, ada Masehi. Nah kalau kami tahun baru Saka. Saka itu nanti ada hari. Nah, sudah ini kan apa yang dilakukan pada tahun Nyepi dan
Ya, amati geni. Geni itu api, supaya kita tidak marah, supaya kita mengasuh, jangan marah. Kalau orang marah tidak ada cantiknya ya. Coba kamu marah. Oh, ya, amati karya. Karya itu kerja. Diusahakan supaya nanti pada saat nyepi itu tidak bekerja. Tidak bekerja, kita mengasuh. Kita ngasuhkan organ-organ tubuh kita, mobil kita ngasuhkan, pohon kita ngasuhkan, kita pegang. Ya, sudah diamati lelanguan. Lelanguan itu berarti pasang mewah. Kita tidak makan mewah, tidak pergi kemana-mana, itu lelanguan. Nah, sudah itu amati lelungan, pergi, dungo, gitu. Amati lelungan, kita tidak pergi. Jadi berarti ada 4 yang kita lakukan, seperti namanya puasa. Amati demi, tidak marah, amati karir, tidak bekerja, amati lelungan, tidak lungo, tidak pergi, amati lelanguan, tidak makan mewah. Nah, jadi kita tidak makan mewah, kita seperti kemarin, pada saat COVID, kita tidak pergi kemana-mana. Bahkan kita diminta untuk memakai masker. Itu dalam agama Hindu namanya Tatwamasi. Tatwamasi, kamu adalah aku adalah kamu. Kamu sakit, saya sakit. Kamu sehat, saya sehat. Jadi kita disuruh pakai masker. Saya untuk masker, kamu juga untuk masker. Jadi kita tidak bisa kena. Nah, jadi berarti dari keagamaan itu bisa dipakai dalam ke masyarakat. Apa pesan Bapak dari tentang Pura, tentang pentingnya toleransi antar agama dan kerukunan umat beragama, di mana kan di Indonesia sendiri negaranya beragam banget ya Pak. Selain ada Hindu, ada Katolik, Kristen, Islam dan lain-lainnya. Betul sekali. Dalam ajaran agama itu juga ajaran-ajaran tentang toleransi beragama itu sebenarnya sudah ada. Ada Wasudewa Kutumbakam itu bahasanya ya, bahwa semua manusia tercipta itu sama. Yang disebutkan oleh Tuhan itu sama, sehingga dari rasa sama itu kita bisa menghargai orang lain kan, saling menghormati. Di sana itu masuk ajaran-ajaran di sana masuk. Lalu ada juga konsep Trihita Karana. Di samping keseimbangan ini ya, di samping hubungan kita ke depan manusia, kepada Tuhan, kita juga kepada manusia, kepada alam kita harus seimbang juga. Nah itu bentuk antara keseimbangan manusia sama manusia itu keseimbangan di sana. Toleransi itu paling penting ya, menghormati. Ada Tatwamasi ajarannya salah satunya, aku adalah engkau adalah aku. Kalau aku menyakiti orang lain berarti menyakiti diri kita sendiri. Nah itu ajarannya salah satunya begitu. Sebenarnya banyak lagi ajaran tentang toleransi beragama itu ada di sana di dalam ajaran agama itu. Nah, kalau dari agama Hindu sendiri itu gimana sih Kak kalau cara toleransinya? Ya, jadi kalau misalkan menurut saya sendiri itu dalam agama Hindu kami melakukan toleransi itu jangan ya tidak membeda-bedakan mau itu dari agama apapun ketika melakukan menolong sesama gitu, karena kita sama-sama manusia, nggak perlulah melihat membantu itu melihat dari agama siapa gitu, kurang lebih seperti itu.